Bermula pada tahun 1978, tepatnya di kota Hong Kong, pada malam itu, seorang pria bernama Chan Leung kalah dalam sebuah perjudian bersama temannya. Tak terima akan kekalahan itu, Leung kemudian mencoba untuk meminjam uang kepada seorang temannya. Namun berhubung hari sudah larut malam, temannya itu kemudian langsung mengusir Leung dari rumahnya. Leung yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan sikap temannya, tiba-tiba langsung menyerang dan menyiramkan bensin ke sekujur tubuh temannya itu. Dan pria itu pun dibakarnya hidup-hidup. Setelah kejadian tersebut, Leung kemudian mengubah identitas dirinya menjadi bernama Wong. Dan kemudian ia berpindah ke kota Makau untuk melanjutkan hidupnya. Pada suatu hari yang cerah di tahun 1985, 7 tahun setelah kejadian itu, seorang ibu dan kedua anaknya tak sengaja melihat sebuah tas yang berisi potongan tubuh manusia. Dalam seketika penemuan tersebut langsung menggegerkan kota Makau. Polisi segera berdatangan untuk menyisir tempat kejadian perkara, dan para wartawan pun segera meliput kejadian itu. Sementara itu di tempat lain, Wong yang telah merubah penampilannya kini sedang mengelola sebuah restoran yang bernama Restoran 8 Dewa. Restoran yang dikelola oleh Wong terbilang cukup ramai. Para pelanggan pun selalu berdatangan untuk menikmati menu spesial dari restoran, yaitu bakpao isi daging. Pada suatu hari, seorang pria bernama Genje datang ke restoran untuk melamar pekerjaan. Setelah melihat kemampuan dari Genje, Wong pun memutuskan untuk mempekerjakan Genje di restorannya. Pada malam harinya, setelah restoran tutup, Genje diam-diam memperhatikan Wong yang sedang bermain judi dengan beberapa orang temannya. Dia menyaksikan Wong bermain dengan cukup curang dan berhasil menguras habis semua uang temannya. Setelah para tamu mulai pulang, Genje dengan sengaja menyindir Wong bahwa dia sangat lihai melakukan kecurangan. Perkataan dari Genje tersebut seketika langsung membuat Wong merasa tersinggung. Nah, semenjak kejadian malam itu, Wong mulai menaruh dendam terhadap si Genje. Pada keesokan harinya, Genje menceritakan kepada Lisa mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Wong pada malam itu. Namun sialnya, Genje tertangkap basah membicarakan Wong di belakangnya, yang mengakibatkan Wong yang semakin geram dengan sikap Genje yang suka mencampuri urusannya. Pada malam harinya, setelah restoran tutup, dengan perlahan-lahan Wong pun berjalan mendekati si Genje. Tanpa ragu, Wong pun segera mengambil sebuah penjepit kertas dan langsung menghujamkan mata dari si Genje. Genje pun langsung tersungkur dan bersimbah darah. Lalu Wong mengambil sebuah golok dan mengeluarkan isi perut si Genje. Dengan kejinya, Wong tega memotong-motong tubuh Genje menjadi 10 bagian. Semua daging dari si Genje dimasukkan ke dalam mesin giling, sementara tulangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan lalu dibuang ke dalam tong sampah. Wong pun kembali melanjutkan karya seninya dengan mengolah daging segar berpadu bumbu racikan spesial, guna disulapnya menjadi bakpao yang akan dijualnya esok hari. Lanjut cerita, keesokan harinya, Wong kembali membagikan selembaran bahwa restoran sedang membutuhkan seorang karyawan yang baru. Saat itu, Lisa bertanya kepada Wong, di manakah Genje saat ini berada. Namun Wong dengan kentusnya menjawab bahwa si Genje kini telah pulang ke China. Tak berselang lama, restoran 8 Dewa didatangi oleh para polisi. Sidik jari dari salah satu potongan tubuh yang ditemukan mengidentifikasikan bahwa korban merupakan keluarga dari pemilik restoran 8 Dewa. Melihat polisi mendatangi restorannya, Wong pun kemudian mempersilahkan para polisi untuk duduk sembari menyuguhkan bakpao kepada mereka.
Saat itu, polisi kemudian bertanya kepada Wong tentang pemilik restoran tersebut yang bernama Cheng Lam. Wong berusaha menjelaskan kepada polisi bahwa benar pemilik restoran sebelumnya bernama Cheng Lam. Namun dia telah membeli restoran itu dari Cheng Lam seharga $180.000. Dan semenjak itu, Wong pun sudah tidak pernah lagi mendengar kabar dari Cheng Lam. Terpukau dengan nikmatnya rasa bakpao daging disuguhkan oleh Wong, sehingga para polisi pun lupa untuk mengidentifikasinya. Tak sampai di situ, polisi pun lalu menyuruh Wong untuk membungkuskan beberapa bakpao. Ketika Wong sedang membungkuskan bakpao, dia melihat Lisa yang sedang memberikan keterangan kepada polisi. Tak tinggal diam, Wong pun kemudian menghentikan pembicaraan itu. Setibanya di kantor polisi, para polisi pun dengan lahapnya menyantap dan menikmati bakpao daging yang mereka bawa dari restoran 8 Dewa. Pada malam harinya, Lisa berkata kepada Wong bahwa dia ingin berhenti bekerja di sana. Lisa berkata kepada Wong bahwa ibunya saat ini sedang sakit kronis dan dia harus segera pulang ke kampung guna merawat ibunya. Namun, mendengar perkataan Lisa, Wong pun menaruh curiga kepada wanita itu yang tadi siang tampak telah memberikan keterangan kepada polisi. Dan saat Lisa akan pergi, Wong pun lalu mencengkram Lisa dan menyeretnya ke dalam lalu mencekik lehernya. Dari sini kita pun tahu apa yang akan terjadi terhadap nasib Lisa. Keesokan harinya, Wong kembali mengumumkan bahwa restoran kembali mencari karyawan yang baru. Namun di saat yang bersamaan, restorannya itu kembali didatangi oleh para polisi. Hanya saja kali ini yang berdatanginya adalah seorang kepala polisi Makau yang bernama Inspektur Lee. Inspektur Lee kemudian menanyakan beberapa pertanyaan sembari memeriksa seluruh sudut ruangan restoran. Di sana Inspektur Lee menemukan beberapa hal yang begitu janggal, di antaranya foto keluarga dan altar leluhur Cheng Lam yang masih terterapi di tempatnya. Setelah cukup mendapatkan informasi, Inspektur Lee kemudian pergi meninggalkannya. Kemudian Inspektur Lee mengutus anak buahnya untuk mengawasi Wong selama 24 jam. Merasa sudah dicurigai, Wong pun seketika mulai panik. Pada malam itu, Wong semakin tenggelam di dalam rasa paranoidnya. Ia lalu mengemas semua barang-barang pribadi milik Cheng Lam dan lalu membawanya ke dalam mobil pengangkut sampah. Para polisi yang melihat hal itu segera mengejar mobil pengangkut sampah guna mencari barang bukti. Setelah mengais-ngais sampah, polisi akhirnya menemukan barang bukti, yaitu paspor dan KTP milik dari Pak Cheng Lam. Di sisi lainnya, Wong pun sedang mencoba untuk melarikan diri dan segera naik ke atas kapal. Namun dia tidak menyadari bahwa ternyata kini dirinya telah menjadi target operasi. Nah, ketika melihat di pos pemeriksaan, anggota polisi pun segera menciduk Wong. Di kantor polisi, Wong pun mulai dimintai keterangan sembari menunjukkan barang-barang bukti yang telah ditemukan oleh polisi. Inspektur Lee meminta kepada Wong untuk mengakui perbuatannya, sembari berkata kepada Wong tentang kesalahan terbesarnya adalah membuang potongan tubuh ke laut, dan kemudian potongan-potongan itu akhirnya hanyut kembali ke pesisiran pantai. Para polisi kemudian memukuli Wong. Namun di tengah-tengah pemukulan itu, Wong berhasil kabur dari ruangan interogasi dan lalu berteriak kepada wartawan bahwa polisi telah memukuli dan memaksanya untuk mengakui semua kejahatan ini. Dalam seketika, berita tersebut langsung menjadi tajuk utama di semua surat kabar kota Makau. Tak kehabisan akal, polisi pun langsung mencebloskan Wong ke dalam satu sel bersama dengan adiknya Cheng Lam yang bernama Cheng Keh. Kedatangan Wong di penjara segera disambut oleh si Cheng Keh dan para anak buahnya. Tentu saja di dalam bui itu, Wong pun dijadikan ayam penyet. Lolos dari kandang singa, malah terjun ke dalam kolam buaya. Begitulah gambaran nasib Wong saat ini. Siksaan demi siksaan yang dialami oleh Wong membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Perbuatan nekatnya itu membuat sipir penjara terpaksa harus melarikan Wong ke dalam rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Pada malam harinya, Wong pun kembali mencoba untuk melarikan diri. Ia pun nekat menyandra seorang perawat, di mana usahanya ini akhirnya kembali mengalami kegagalan. Lanjut cerita, Inspektur Lee berkata kepada Wong bahwa dia telah mengantongi bukti di mana Wong pada tahun 1978 pernah membunuh orang di kota Hong Kong dengan cara membakarnya hidup-hidup. Tak sampai di situ, Wong pun mencoba kabur ke kota Makau. Inspektur Lee meminta kepada Wong agar segera mengakui semua perbuatannya. Namun, Wong masih saja tetap membela diri dan keras kepala. Inspektur Lee terpaksa harus kembali menggunakan cara lama, yaitu tidak membiarkan Wong untuk tertidur lelap. Keseharian dari Wong selalu dipenuhi dengan pertanyaan dan pemukulan. Dan berkat doa dan bantuan kita semua, Wong pun akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Diceritakan saat itu mereka sedang berjudi. Namun sialnya, Cheng Lam mengalami kekalahan dan tidak mau membayar sejumlah uang kepada Wong. Alih-alih mendapatkan uang, melainkan Wong mendapatkan cacian dan makian. Karena tidak terima, Wong pun yang sudah kalap mata langsung menyerang Cheng Lam dan seluruh keluarganya dengan membabi buta. Nah, untuk menghilangkan barang bukti, Wong pun memotong-motong korbannya menjadi bagian-bagian kecil untuk dibuangnya ke lautan. Dan sebagian potongan itu dijadikan bahan utama di restoran bakpao-nya. Dan akhirnya Wong pun dijebloskan ke dalam penjara dengan tuntutan pasal yang berlapis. Penutup film, Wong pun ditemukan di dalam penjara yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan bersimbah darah. Lalu film pun tamat.